Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempraktikkan mengenai difusi, osmosis, dan transportasi pada tumbuhan. Selamat menyaksikan. It's like walking through the sky where the stars come and go. It's the light within my reach, not as distant as it seemed. Dreams are moments, night is long, yet we linger in the past. Tell me, do you feel the same? I can take you far, far away, far enough for us to disappear. Should you feel a little scared, know that I'm still right here. It will be a little bittersweet, it might even feel a bit surreal. Just see the Setelah kita melihat praktikum tentang difusi, dapat disimpulkan bahwa difusi adalah proses pergerakan acak partikel dari konsentrasi tinggi ke pergerakan konsentrasi yang lebih rendah tanpa melalui selaput membran hingga menciptakan kesetimbangan. Suhu sangat berpengaruh terhadap kecepatan suatu partikel dalam bergerak. Sebagai buktinya, teh celup yang dicelupkan ke dalam air panas akan semakin cepat terjadi perubahan warna dalam airnya, dan perubahan warnanya pun sangat pekat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah suhu, maka kecepatan proses difusi semakin lambat. Saya akan mempraktekkan reaksi osmosis dengan bahan sebagai berikut: kentang, ada juga penggaris. Nah, di sini kita harus mengukur kentang. Di sini saya menggunakan ukuran dengan panjang 3 cm. Lalu ada juga segelas air tanpa garam. Langkah pertama, kita akan memasukkan kentang ke dalam gelas tanpa garam. Lalu, percobaan kedua, kita mengambil 1 sendok garam dan dilarutkan kepada air 1 gelas. Setelah diaduk dengan merata air dengan garam tersebut, lalu kita masukkan kentang pada gelas tersebut. Lalu percobaan ketiga, kita menggunakan 2 sendok makan garam pada 1 gelas. Setelah diaduk merata air dengan garam tersebut, lalu langkah selanjutnya kita masukkan kentang ke dalam gelas tersebut. Langkah terakhir, kita akan menunggu selama 30 menit. Setelah kurang lebih waktu 30 menit kita diamkan, kita akan coba satu persatu mengukur kentang secara satu persatu. Nah, selain mengukur kentang tersebut, kita juga harus mengecek tekstur dari kentang tersebut. Dengan contoh, kentang ini pada percobaan pertama, tekstur terasa masih sama pada awalnya keras, dan ketika kita ukur, tidak berubah pada ukurannya. Nah, untuk percobaan kedua, tekstur pada kentang terasa agak lembek, dan ketika kita ukur, perubahannya berubah hanya beberapa inci saja, dari asalnya 3 cm menjadi 2,8 cm. Nah, untuk percobaan ketiga, tekstur terasa sangat lembek. Setelah kita ukur, awal mula kentang 3 cm berubah menjadi 2,8 cm.
Untuk kesimpulannya, percobaan yang diamati tadi adalah percobaan osmosis, yaitu perubahan atau perpindahan air melalui selaput yang bersifat semi-permeable. Selaput tersebut yaitu selaput yang hanya bisa ditembus oleh molekul-molekul air. Contohnya pada potongan kentang. Itulah mengapa potongan kentang yang direndam air garam jadi menyusut dan lebih lunak, karena kentang kehilangan air dari dalam sel-selnya atau mengalami kranasi, sedangkan air tawar bersifat hipotesis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percobaan osmosis adalah perubahan perpindahan air melalui selaput yang bersifat semi-permeable. Setelah kita melihat praktikum percobaan osmosis, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, selaput semi-permeable yaitu selaput yang hanya bisa ditembus oleh molekul-molekul sel-sel pada makhluk hidup. Dan pada potongan kentang, itu merupakan bersifat semi-permeable. Yang kedua, cairan larutan garam lebih pekat daripada cairan dalam sel karena bersifat hipertonis, jadi air berpindah keluar sel. Yang ketiga, mengapa potongan kentang bisa menyusut saat direndam air garam dan perubahan menjadi lebih lunak? Karena kentang kehilangan air dari dalam sel-selnya atau mengalami kranasi, sedangkan air tawar bersifat hipotesis. Sistem transportasi pada tumbuhan. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui letak berkas pengangkutan pada tumbuhan, mengetahui fungsi bagian kayu dan kulit pada pengangkutan zat. Alat dan bahan yang digunakan, 3 buah botol, tanaman pacar air yang masih lengkap, pewarna, air, dan takaran. Prosedur dalam praktikum ini diawali dengan memasukkan air sebanyak 150 ml kepada masing-masing botol. Beri beberapa tetes zat pewarna pada air yang ada di botol. Siapkan tanaman pacar air dengan perlakuan: pertama, batangnya saja tanpa akar, daun, dan bunga. Yang kedua, tanaman lengkap. Yang ketiga, tanpa akar. Masukkan masing-masing tanaman ke dalam pewarna yang ada di dalam botol. Simpan tanaman di bawah sinar matahari, kemudian amati setiap 10 menit sekali untuk dilihat apa perubahan yang terjadi. Hasil pengamatan. Menit ke-10 belum ada zat pewarna yang terserap. Menit ke-20 tanaman tanpa akar pada batangnya mulai terlihat ungu. Tanaman tanpa akar, daun, dan bunga juga sudah mulai menyerap zat pewarna, sedangkan tanaman yang lengkap belum menyerap pewarna. Menit ke-30, tanaman yang hanya batang saja, zat pewarnanya sudah sampai 3/4 dari batangnya. Menit ke-40, tanaman tanpa akar, daun, dan bunga, zat pewarna sudah sampai ke ujung-ujung batang. Pada tanaman lengkap, zat pewarna mulai masuk ke batang. Tanaman tanpa akar, zat pewarna sudah mulai masuk ke cabang-cabang batang. Menit ke-50, belum ada perubahan lagi. Menit ke-60, warna ungu pada tanaman akar mulai masuk ke daun. Setelah 2 jam, tanaman pertama, yaitu tanaman pacar air tanpa akar, pewarnanya menyebar pada cabang, batang, dan daun-daun. Tanaman kedua, yaitu tanaman pacar air lengkap, pewarna menyebar pada batang dan daun tetapi tidak sebanyak pada tanaman pertama. Tanaman ketiga, tanaman pacar air hanya batangnya tanpa akar, daun, dan bunga. Pewarna menyebar hingga ujung-ujung batang. Tabel hasil pengamatan berikut adalah perambatan zat pewarna pada tanaman. Pembahasan. Tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang memerlukan zat-zat seperti air dan garam-garam mineral dari lingkungan sekitarnya. Garam-garam atau zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan tersebut misalnya oksigen, karbon dioksida, air, dan mineral. Sistem transportasi tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengangkutan zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Transportasi dari tumbuhan terdiri dari 2 jenis, yaitu transportasi intravaskuler yang melalui pembuluh xilem dan flum, serta transportasi ekstravaskuler yang melalui ruang antar sel, sitoplasma, dan vakuola. Sebelum ditransportasikan ke daun, air diserap oleh akar melalui proses imibisi, difusi, osmosis, dan transport aktif. Xilem atau pembuluh kayu adalah jaringan yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari tanah untuk digunakan pada proses fotosintesis. Flum atau pembuluh tapis adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan.
Letak xilem dan phloem adalah pada akar dan batang. Tanaman pacar air termasuk tumbuhan dikotil. Dalam tumbuhan dikotil jelas terlihat perbedaannya antara phloem dan juga xilem yang akan dipisahkan oleh kambium, serta berkas pengangkutnya kolateral terbuka di mana xilem tersebut ada di dalam kambium, dekat dengan empulur, sementara phloem ada di luar kambium. Berdasarkan hasil pengamatan dan percobaan pada tanaman pacar air, tanaman yang paling cepat perambatannya dalam menyerap air adalah tanaman tanpa akar, dan yang paling lambat perambatan dalam menyerap airnya adalah tanaman pacar air yang utuh. Hal ini dikarenakan kecepatan transportasi pada tanaman dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu daya hisap daun. Tumbuhan dapat mengalami penguapan atau transpirasi. Proses ini menyebabkan sel daun kehilangan air dan timbul tarikan terhadap air yang ada pada sel-sel di bawahnya, dan tarikan ini akan diteruskan molekul demi molekul menuju ke bawah sampai ke seluruh kolom air pada xilem, sehingga menyebabkan air tertarik ke atas dari akar menuju ke daun. Dengan adanya transpirasi membantu tumbuhan dalam proses penyerapan dan transportasi air di dalam tumbuhan. Daya hisap daun adalah timbulnya tarikan terhadap air yang ada pada sel-sel di bawahnya, dan tarikan ini akan diteruskan molekul demi molekul menuju ke bawah sampai ke seluruh kolom air pada xilem, sehingga menyebabkan air tertarik ke atas dari akar menuju ke daun. Daun yang umumnya tipis dan lebar juga menyebabkan tumbuhan mudah kehilangan air, karena air yang ada di dalam daun menguap, sehingga air yang menguap ini akan menyebabkan tekanan pada daun menjadi rendah, sehingga menarik air yang ada di pembuluh. Isapan daun ini akan membuat air yang terdapat di akar naik ke atas. Yang kedua adalah kapilaritas batang. Pengangkutan air melalui pembuluh kayu xilem terjadi karena pembuluh kayu atau xilem tersusun seperti rangkaian pipa-pipa kapiler. Dengan kata lain, pengangkutan air melalui xilem mengikuti prinsip kapilaritas. Daya kapilaritas disebabkan karena adanya kohesi antara molekul air dengan air dan adesi antara molekul air dengan dinding pembuluh xilem. Baik kohesi maupun adesi menimbulkan tarikan terhadap molekul air dari akar sampai ke daun secara bersambungan. Yang terakhir adalah tekanan akar. Akar tumbuhan menyerap air dan garam mineral baik siang maupun malam. Pada malam hari ketika transpirasi sangat rendah atau bahkan nol, sel-sel akar masih tetap menggunakan energi untuk memompa ion-ion mineral ke dalam xilem. Dorongan getah xilem ke arah atas ini disebut tekanan akar. Tekanan akar juga menyebabkan tumbuhan mengalami gutasi, yaitu keluarnya air yang berlebih pada malam hari melalui katup pelepasan pada daun. Biasanya air yang keluar dapat kita lihat pada pagi hari berupa tetesan atau butiran air pada ujung-ujung helai daun rumput atau pinggir daun kecil herba dikotil. Kesimpulannya, tanaman pacar air dengan perlakuan tanpa akar memiliki perambatan paling cepat karena air langsung dihisap dan masuk ke pembuluh xilem dan phloem pada batang, dibantu dengan daya hisap daun. Pada tanaman yang utuh, perambatannya paling lambat karena air yang masuk harus melalui akar terlebih dahulu, sehingga memerlukan waktu untuk masuk ke batang. Sedangkan tanaman tanpa akar, daun dan bunga, air langsung masuk ke batang, tetapi tidak secepat pada tanaman tanpa akar, karena tidak ada bantuan dari daya hisap daun. Semakin banyak dan lebar daun pada tanaman, kebutuhan air pun semakin meningkat, maka transportasi pada tumbuhan berlangsung lebih cepat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.